Hai Sangkyu, sudah klik channel ini. Kemenangan dramatis diraih timnas Indonesia ketika berhasil memperdayai Curaçao di laga persahabatan yang masuk ke dalam agenda FIFA Matchday. Seperti yang kita ketahui bersama, FIFA resmi menggelar jeda internasional mulai awal pekan kemarin. Tak ingin kalah dengan negara lainnya, timnas mengambil kesempatan ini untuk latih tanding melawan tim kuat. Melawan tim yang berasal dari kepulauan yang jauh di mata, Curaçao jadi cobaan berat bagi skuad Garuda. Pasalnya, meskipun tidak familiar di telinga masyarakat Indonesia, terkhusus pencinta sepak bola, Curaçao masuk 100 besar ranking FIFA. Di pertandingan ini, timnas Indonesia mampu mengalahkannya dengan skor 3-2. Meskipun harus susah payah, skuad Garuda berhasil menekuk timnas Curaçao. Ada 5 hal menarik atas kemenangan timnas. Insaf dari long ball. Ada hal yang menarik yang nampak jelas di laga ini adalah gaya permainan timnas Indonesia mulai hijrah. Indikatornya cukup bisa kita pahami, yaitu minimnya long ball dalam taktik timnas Garuda. Timnas Indonesia sepanjang laga ini bermain dengan umpan-umpan pendek yang terus diprogresikan para punggawa Indonesia. Bahkan ketika dipressing ketat oleh para pemain Curaçao. Pada laga ini, Curaçao menggunakan pressing tinggi bahkan sampai ke lini pertahanan skuad Garuda. Menariknya, para pemain Indonesia yang dahulu sering tak berpikir panjang ketika berusaha keluar dari tekanan dengan langsung membuang bola sejauh mungkin. Tapi kali ini tidak seperti itu. Para pemain timnas lebih berani dan tenang ketika keluar dari tekanan maupun pada saat sirkulasi bola dengan umpan-umpan pendek yang menarik sehingga permainannya dapat kita nikmati. Stok striker bertalenta. Selama beberapa tahun belakangan ini, timnas Indonesia kerap sering dianggap susah memperoleh penyerang yang mumpuni. Namun di pertandingan ini, opini itu sepertinya salah. Coach Sintayong memainkan Dimas Derajat sebagai juru gedor di laga ini. Ia mampu menjaringkan gol di laga ini di mana gol itu menjadi gol kemenangan timnas Indonesia. Sang striker yang tampil apik di timnya Persikabo 1973 di musim ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sebenarnya tidak kekurangan striker bagus. Hanya saja, memang tidak banyak klub-klub Liga 1 yang mau mempercayakan striker lokal. Koordinasi pertahanan buruk. Pada duel timnas Indonesia versus Curaçao di FIFA Matchday, salah satu hal yang harus difokuskan oleh Sintayong di pertandingan ini adalah faktor koordinasi lini pertahanan. Seperti kita ketahui bersama, sepasang gol yang dicetak oleh Curaçao tercipta dari buruknya koordinasi pertahanan Indonesia. Di gol pertama, Elkan Bagot lalai tidak memantau pergerakan Rangelo sehingga ia mampu memaksimalkan bola yang terpental setelah mengenai tiang gawang. Sementara di proses gol kedua, Fahrudin Arianto mampu dikelabui sehingga tidak ada yang mengcover Juninho dan sang striker pun dengan mudah mencetak gol ke gawang yang Nadeo jaga karena Rahmat Irianto pun terlambat untuk mundur. Koordinasi antar bek timnas ini semakin solid di babak kedua, jadi Sintayong perlu memfokuskan lagi koordinasi antar para bek Indonesia. Finishing yang buruk. Timnas Indonesia mampu mencetak 3 gol, namun skuad Garuda sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol. Pasalnya, pada laga tersebut, timnas Indonesia sebenarnya mempunyai beberapa peluang, akan tetapi finishing akhirnya kurang bagus. Beberapa pemain yang nampak terlalu egois di dalam kotak 12 pas, alhasil mereka memaksakan untuk mencetak gol. Padahal ada rekannya yang berada di posisi ideal untuk mencetak gol. Jadi penyelesaian akhir dan sikap individualis ini yang harus diperhatikan lagi oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Kualitas lawan yang bagus. Timnas Indonesia harus bersyukur bisa berlatih tanding melawan Curaçao karena timnas Indonesia mendapatkan lawan tanding yang bagus. Meskipun kalah pada laga ini, timnas Curaçao mereka mampu menunjukkan permainan berkelas dan berhasil merepotkan timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia melawan pemain-pemain dengan postur yang tinggi dan juga kuat secara fisik. Ini akan menjadi modal yang baik karena di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia dipastikan berjumpa lawan-lawan serupa dari Asia Timur dan negara Arab. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Thank you.